Benarkah pelantikan yang dilakukan Bupati Morowali cacat administrasi? Morowali, Sulteng, pelantikan yang belum lama ini dilaksanakan terhadap para pejabat Morowali oleh penjabat Morowali Ramansyah Ismail dinilai cacat administrasi. Pelantikan tersebut dinilai menuai kontroversi di kalangan masyarakat Morowali. Menjadi isu hangat dianggap tidak sesuai nomenklatur administrasi penetapan pelantikan. Ironisnya dampak negatif pun bermunculan. Berbagai asumsi miring dari sebagian kaum unsur organisasi masyarakat, membuat Forum Peduli Morowali mengambil langkah kemanusiaan, berdiri selaku penegak kebenaran guna membuktikan keabsahan sebab musabab hingga pelantikan terlaksana. Apalagi jelas diketahui delegasi pelantikan itu syarat administrasi cacat, lemah. Melalui kegiatan RDP, rapat dengar pendapat pelantikan yang dianggap cacat administrasi, tepatnya Jumat 13/10/2023 di ruang Komisi 1 dilakukan rapat dengar pendapat, RDP, dihadiri sejumlah unsur terkait. Sesuai dengan No Surat 005-662, DPRD-X 2023, bersifat penting. Ditujukan ke PJ Bupati Morowali, sehubungan dengan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah kaitannya pada pelaksanaan pelantikan jabatan tinggi pratama dan jabatan administrator pemerintah daerah Kabupaten Morowali. DPRD Kabupaten Morowali meminta PJ Bupati untuk menugaskan tim penilai kerja aparatur sipil negara daerah Kabupaten Morowali, diantaranya Sekda Kabupaten Morowali, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali, Inspektur Inspektorat Kabupaten Morowali, Kepala Badan BKPSDMD Kabupaten Morowali, Kepala Badan Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali, Kepala Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali dan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali. Untuk menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPRD Morowali. Ketika secara bergiliran membeberkan sanggahan maupun tanggapan suasana makin alot ketika PLT Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Morowali, Dr. St. Asmaul Husna menyampaikan kronologis semasa dirinya sempat di-non-job 2 jam di masa kepemimpinan Bupati sebelumnya. Menurutnya non-job yang dilakukan terhadap dirinya tidak sesuai karena beberapa kepala OPD lainnya tidak dilakukan hal yang sama. Tentu saja penyataan itu sedikit menimbulkan kelucuan. Bila dihubungkan dengan pelantikan yang belum lama ini dilakukan tentu disinyalir simulasi balas fungsi tugas. Ada apa ya? Setelah uraian penjelasan, menyusul salah seorang anggota FPM Asfar angkat bicara FPM menginginkan bukti tertulis persetujuan pelantikan dari kementerian yang legal bukan curhat kronologi, agar asumsi negatif sesuai hasil penelusuran forum belum menemukan adanya edaran dari kementerian terkait pelantikan. Untuk hadirnya forum dalam RDP bukan menjadi pahlawan atau punya kepentingan lain, tapi melihat sisi kemanusiaan yang telah dilakukan sejumlah pejabat yang dicopot dari jabatannya. Amatan FPM pelantikan yang dilakukan syarat administrasi cacat, legal standingnya rancu, tidak jelas, papar Asfar. Asnain Hagiok anggota Komisi 1 selaku moderator pimpinan rapat mengambil langkah bijak memberikan waktu kepada 2 orang pejabat yang dicopot dari keduanya salah seorang mantan pejabat kantor BKD inisial, An, mengatakan dengan nada lantang. Saya punya bukti kuat ancaman yang dilayangkan melalui via handphone saya chatting tertulis saya orang yang pertama akan non-job. Sambil menyuruh seluruh wartawan yang ikut hadir dalam RDP ini bisa melihat langsung chat ancaman itu. Bukannya saya tidak terima untuk diberhentikan namun mesti jelas dasar aturan pelantikannya, tegasnya. Suasana pun makin alot namun dapat dikuasai pimpinan rapat lalu mengatakan, hasil rapat yang dilakukan akan diteruskan ke Ketua DPRD guna mendapatkan tindak lanjut RDP. Masih di tempat yang sama salah seorang anggota FPM, menegaskan FPM perlu bukti kuat terkait persetujuan dari kementerian terkait pelantikan agar dihadirkan diperlihatkan kepada FPM agar tidak menjadi bumerang di kalangan masyarakat umum serta dilema di tengah lingkup ASN Morowali. Dari Morowali, Sulawesi Tengah Darman Reportika melaporkan.